Jadi dua alasan kenapa kita harus dibentengi. Yang pertama merujuk kepada firman Allah SWT, yaitu ketika usiamu 4 bulan di kandungan, aku Allah sudah tentukan untukmu 4 hal: matimu, rezekimu, amalmu, selaga dan bahagiamu. Nah, seperti kita ibaratkan benteng adalah seperti ini. Ya, jadi nanti ketika kita membaca benteng kursi misalnya, Asmaul-Nas, A'udzu bikalimatillah, Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya, maka ini bisa melindungi kita dari musibah yang sudah Allah tentukan. Jadi bisa menghilangkan musibah. Misalkan hari ini dijadwalkan kita ini sudah tertulis tabrakan sampai patah tulang, gitu kan. Nah, ketika kita dibentengin bisa hilang, bisa berkurang. Bisa hilang, tapi juga nggak hilang, tapi berkurang. Misalnya siapa patah tulang menjadi hanya apa? Hanya lecet lah misalnya gitu ya. Nah, apa yang menentukan ini? Yang menentukan kenapa kok ini atau tebal tipisnya benteng kita, namanya benteng kan ada yang tipis ya, ada yang tebal, ada yang tebal banget, ada yang tebal gitu kan, namanya benteng ya. Nah, apa yang menentukan ketebalan dari benteng kita? Itu yang pertama adalah yang paling ringan ya baca aja. Yang nomor 2-nya adalah why, tahu alasannya atau tahu fungsi dari benteng itu buat apa. Yang ketiga adalah tahu maknanya. Dan yang keempat adalah ihsan. Nah, nanti ini ada pembahasan sendiri, jadi nggak usah ditulis di awal ya. Jadi seperti ini ya. Jadi ini yang pertama, karena firman Allah ini ya, maka kita perlulah benteng ini. Yang kedua, musibah termasuk bagian dari uncontrol. Kalau misalkan kayak kemarin kita belajar pola makan gitu ya, kita bagaimana supaya kolesterolnya itu bagus? Oh, berarti karbohidratnya dikurangin, kemudian bla 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 gitu ya. Berarti kalau untuk menurunkan kolesterol itu kita kontrol bisa, ya. Kemudian juga bisa misalkan, aduh kalau sakit lambung itu disebabkan karena takut, cemas, khawatir. Artinya pola pikir karena ada ilmunya sendiri, termasuk dia bisa dikontrol. Ya. Nah, tapi kalau misalkan tabrakan, terus ketiban apa tuh? Ketiban sesuatu, kita hanya lebih ke preventif, misalnya supaya nggak kejatuhan, pakai helm, bisa kayak tukang-tukang ini kan, atau pakai body harness biar nggak jatuh, kan lebih seperti itu. Tapi kalau ini dia bukan benteng kan, dia hanya untuk meminimalisir musibah gitu kan. Nah, tapi kalau maka musibah yang Allah akan kasih kita ini itu termasuk bagian yang uncontrol. Nah, sesuatu yang uncontrol, ya ini solusinya. Jadi ke pemiliknya langsung, gitu ya. Jadi sesuatu yang uncontrol kita bentengin yang sesuai diajarkan oleh pemilik kita sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dua alasan kenapa kita harus dibentengi setiap hari, yaitu ini yang pertama ini, dan yang kedua adalah ini.
Lanjut. Selanjutnya adalah empat tahap mempertebal benteng. Empat tahap bagaimana kita bisa mempertebal benteng. Yang pertama, tahap yang pertama itu baca. Berarti kalau kita baca saja, apakah ada bentengnya? Tetap ada. Berarti syarat kita bisa baca apa? Ya bisa membaca Al-Quran ya. Atau kalau tidak, nggak bisa baca, bisa nggak dengerin terus ngapalin? Bisa. Jadi menghafal, cuman nanti makhrajul hurufnya segala macam itu. Oh, tapi kita abaikan aja orang yang nggak ngerti. Ya, kita abaikan orang yang nggak bisa baca, kan salahnya sendiri. Udah kita agak baca, udah enggak lah. Jadi yang masuk sini harus bisa baca Quran. Jadi bisa membaca Al-Quran atau membaca alif atau bahasa Arab ya. Ada bisa membaca bahasa Arab Al-Quran. Jadi syaratnya mudah. Karena syaratnya mudah, maka kalau hanya bisa membaca saja gitu, ya tidak. Makanya sering terjadi saat ini pertanyaannya, Pak, ini baca zikirnya petang ini harus runut apa tidak? Gitu. Harus apa namanya? Harus dari atas sampai belakang atau tidak gitu kan? Nah, karena apa? Karena tadi ngertinya baru sampai baca. Orang yang baru sampai baca pasti pertanyaan itu sekitar itu. Boleh nggak kalau misalkan itu nggak selesai gitu? Jadi ya dipikir bahwa satu buku itu sedikit rebutan itu harus baca semuanya dari awal sampai selesai. Tersiksa nggak? Tersiksa. Karena banyak. Tersiksa. Tapi karena apa ya? Dari semakin kita kurang ilmu semakin tersiksa. Semakin kita ini dalam ilmunya itu semakin tenang. Yang kedua, why-nya. Jadi tahu why-nya atau tahu alasannya. Berarti selain dia bisa membaca Al-Quran, berarti dia juga harus membaca hadisnya. Jadi selain dia bisa membaca Al-Quran, dia juga ngulik istilahnya. Dia membaca hadisnya. Karena kenapa oleh hadisnya? Karena dia jadi tahu fungsinya. Misalnya ya, kalau barang siapa yang membaca ayat kursi 1 kali di pagi hari, maka Allah akan menjagamu dari gangguan jin sampai sore. Nah itu adanya di hadis. Jadi ketika kita membaca ayat kursi, kita tuh sudah tahu, oh ini saya sedang membangun benteng untuk gangguan jin, bukan untuk yang lain-lain. Karena memang dalilnya begitu. Gitu. Oh, terus saya harus 1 kali, kemudian saya harus pagi dan sore. Karena kalau kata Nabi, kalau kita baca pagi maka Allah jagain saya sampai sore. Kalau saya baca sore maka Allah akan menjaga saya sampai pagi. Nah contohnya seperti itu ya. Jadi why itu apa yang kita baca, kita tahu fungsinya buat apa. Sebagaimana orang masak gitu ya. Jadi orang masak itu ketika kita masak sayur asam misalnya, ketika kita masukin garam, kita tahu ini bakal asin. Ketika kita masukin gula, kita tahu itu bakal apa? Manis. Ketika kita masukin sesuatu bumbu-bumbu, ini bakal gurih. Kita tahu. Karena apa? Karena dia tahu why-nya, tahu fungsi dari bumbu-bumbu yang kita masukkan. Begitu juga dengan benteng kita. Jadi benteng kita itu harus dalamin, kuatin di situ. Ini buat apa sih? Oh ini buat ini buat apa? Ini buat ini. Nah ketika sudah sampai level 2 itu sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ini harus apa? Harus urut atau tidak? Udah nggak ada pertanyaan lagi karena mesti dia akan memilih mana yang dibutuhkan dari itu. Jadi dia hanya milih-milih. Oh saya butuh ini. Ya udah itu aja.
Yang misalnya kayak asbahna wa asbahal mulku lillah, itu kan ada banyak tiba tuh. Ya paling satu mana yang paling lengkap. Enggak yang ini asbahna ini betul ini asbahna gitu gimana gitu. Ya boleh saja enggak ada masalah. Tapi kan ya begitu. Jadi banyak banget gitu. Jadi malah nanti ketika karena kan tergantung seperti itu, jadi kita bosen, jadi malah banyak enggaknya. Bosen jadi besok enggak dibentengi. Padahal ini kan tentunya kita setiap hari, jadi kan. Gitu ya. Jadi level yang kedua adalah why, harus kuat. Karena why-nya syaratnya bisa membaca Al-Quran dan dia harus membaca hadisnya. Supaya apa? Supaya tahu fungsinya dari setiap senjata yang kita miliki itu buat apa. Senjata buat apa sih? Senjata buat apa sih? Yang ketiga, paham makna kata per kata. Nah, paham makna kata per kata berarti yang dibutuhkan dia memang sudah bisa membaca, ya. Dia sudah tahu dalilnya. Nanti baru ke sini sebenarnya saya tuh doa apa sih gitu. Misalnya kayak kita membaca doa a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita nggak ngerti artinya kan ini kayak apa sih namanya? Kayak jampi-jampi ya, memang jampi-jampi ya. Tapi ya kayak jampi-jampi yang misalnya kayak misalnya gitu. Pokoknya misalnya kata orang gitu, kamu baca babi bu jadi du misalnya gitu kan, maka kamu akan dibentengi misalnya. Tapi nggak ngerti atau babi bu jadi du. Nah, maka di sini ketika kita tahu baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, kata misalnya. Aku berlindung kepada engkau. Dengan kalimat lillah Allah, kan? Kita tadi seperti itu. A'udzu bikalimatit tammah yang sempurna. A'udzu bikalimatillah tammah min syarri ma, dan seterusnya. Jadi kita ngerti kata per kata, maka ini akan lebih tebal nanti bentengnya. Jadi mungkin kalau ini kita segini gitu ya, ya ini mungkin dia lebih tebal gini bentengnya. Ada yang ini, ini lebih tebal lagi nih. Gitu. Namanya juga benteng, makin tebal. Mana kata per kata dia tahu. Maka ini butuh belajar bahasa Arab. Tapi yang dimaksud di sini kita ringankan ya. Jadi bahasa Arab yang kalau seusia kita dan tidak ada background pesantren, maksud itu nggak ada background pesantren. Kalau saya sambil sikap, saya juga bukan orang pesantren. Itu bahasa Arab yang sering kita pakai aja. Bukan bahasa Arab kita harus ngomong bisa bahasa Arab. Saya juga nggak bisa ngomong, saya juga nggak bisa. Tapi yang sering kita pakai minimal, kalau saya dulu saya latih dari sholat. Jadi seluruh bacaan sholat itu kita ngerti kata per kata, karena memang ya seperti saya belajar menerjemah Al-Quran kata per kata pernah. Jadi itu sangat memudahkan, gitu ya. Jadi belajar bahasa Arab kata per kata ini sangat dibutuhkan oleh kita. Kalau dalam hal ini kita akan memperkuat benteng. Kemudian yang keempat, nah untuk yang nomor 3 masih ya. Jadi kenapa kok kita harus kata per kata, tidak per kalimat gitu? Kalau mayoritas kita ini kan bisa bahasa Inggris, jadi kita bisa bahasa Inggris gitu ya. Ketika kita ngomong what is your name, itu kan kita taunya kata per kata kan, bukan gelandangan gitu, bukan apa sih namanya, bukan kalimat yang kita hafalin kalimatnya, bukan kan? Tapi ketika what is your name, what yang ngerti is your kenapa name, itu kan kita ngerti kata per kata. Sehingga ketika kita ngomong what is your name, di sini loadingnya cepet. Oh ya, dia minta nanya sobat jenengmu gitu kan? Karena apa? Karena kita tahu kata-kata begitu juga. Misalkan saya orang Jawa gitu kan, kemudian ngomong neng di nggak pakai loading. Tapi kalau kita tuh misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, itu nggak dipretelin nih. Kita tahu kalimat arti per kalimat gitu kan.
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam itu pasti loading. Di saat kita aplikasi, misalnya gini, misalnya pas lagi sholat itu, Allahu Akbar, gitu kan? Nah kemudian kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita nggak tahu kata-kata itu loadingnya agak kelamaan, gitu. Nah ini fungsinya sebenarnya nggak loading. Soalnya kalau sering loading itu stres kitanya. Saya pernah mau panas gitu, jadi pengen berusaha gimana? Tapi begitu kita tahu kata-kata itu enak ya kayak apa namanya ya kayak kita ngomong bahasa Jawa gitu ya. Nah, seperti itu lah. Jadi ini ada fungsinya seperti itu. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu ihsan. Ihsan ya. Ihsan rukunnya ada 2 ya. Yang pertama kata Allah apa? Ketika kau beribadah seolah-olah engkau melihatku. Nah, ini nomor 1 nih. Engkau melihatku. Jika tak mampu, maka seolah-olah aku yang melihatmu. Nah, yang nomor 4 itu adalah ihsan. Jadi ketika kita melakukan membentengi diri kita, ketika kita zikir pagi dan petang, maka kalau mau tebel banget, ya kita harus masuk di ihsan ini. Jadi ketika kita kata Allah, perintahnya apa? Ketika kau beribadah seolah-olah engkau melihatku, jika tak mampu seolah-olah aku yang melihatmu. Nah ini dua-duanya bisa kita pakai. Ketika iman kita itu lagi top-topnya, itu bisa kita pakai ini. Tapi kalau kita lagi futur, pakai yang ini aja. Kalau kesini nggak kena-kena, nggak dapat-dapat. Kalau lagi futur, kita pakai yang ini. Misalnya lagi imannya lagi turun, kemudian mau sholat gerak atau apa gitu kan. Pokoknya ada kondisi-kondisi yang kita ini sulit untuk apa namanya khusyuk. Maka kita turunnya di sini, gitu. Turunin ke sini. Tapi kalau pas lagi enak, itu badan harus mandi seger gitu ya. Kemudian kita terus udaranya itu nggak panas. Pokoknya kita lagi nyaman, gitu. Langsung masuk sini, gitu. Nah, yang ini nanti kita latihan. Ini kita pakai. Nah, ihsan itu seperti ini, Mas. Ketika kita nggak ihsan, saya ibaratkan misalnya di sini ya, di sini berdiri bos kita. Ini bos kita ya, nah bos kita di sini. Kemudian kita tuh dipanggil sama bos. Heru, sini Her, saya mau butuh bantuan. Ya kita datang. Ya Pak, apa yang harus saya kerjakan? Kita kan langsung tak gitu kan. Tapi kalau kita nggak ihsan itu nggak jelas. Terus kalau yang ngomong kalau sopo nggak ngerti. Jadi misalnya kayak minta Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu hanya di mulut tapi di kalbunya nggak dapat. Gitu. Maka jadi kayak ihsan itu kurang lebih gitu. Kita ini ngomong sama siapa, minta sama siapa itu lebih jelas. Bagaimana kalau kita dipanggil bos tadi ya. Maka ini menjadi sangat penting. Nah kemarin juga kita sudah bahas ya, fungsi dari ihsan ini salah satunya adalah ini akan menghancur riya. Jadi fungsi dari ihsan ini di amalan yang lain ya, itu dia akan menghancurkan riya, sombong, sum'ah. Ini sikat semua itu dengan ihsan. Karena sudah kita contohkan kemarin ya, misalnya kita bersedekah gitu. Nah kemudian ketika kita bersedekah, kita ngebayangin, walaupun ini orangnya banyak. Kemudian kita ngebayangin Allah di atas sedang ngeliatin kita. Kita bilang ya Allah ini buatmu. Gitu. Kita nggak peduli kan dengan semuanya, nggak peduli. Karena otak kita juga Allah tuh. Gitu. Kemudian kemarin juga kita contohkan di ketika kondangan. Nah itu adalah contoh-contoh yang berhubungan dengan ihsan. Tapi kalau ihsan yang di sini adalah ihsan untuk menguatkan atau memperkuat benteng kita. Apalagi kalau kita nanti menjadi seorang terapis, ini wajib buat saya, menurut saya. Karena yang penting itu
bukan pasiennya yang sehat, toh kitanya harus aman. Karena ternyata mas selama perjalanan itu mungkin ya bisa sampai ya 75% lah penyakit itu dari gangguan jin. Dan saya pernah punya guru, saya nggak sebut namanya. Saya punya guru, dia itu dulu nggak begitu percaya dengan ruqyah. Dia chef ya, dia itu dia terapis chef. Terapis chef. Chef besok ada pelajarannya. Yang berpikiran, ya. Terapis yang tok gitu ya, untuk mesin negatif gitu. Nah, pelajarannya itu pola pikir, berarti di minggu kedua. Nah itu lumpuh 3 bulan. Lumpuh 3 bulan dan itu terjadi 2 kali. Dan Allah beri kesembuhan melalui jalan ruqyah. Gitu. Akhirnya dia sekarang di YouTube-nya itu dia mau ruqyah. Padahal awalnya dia enggak. Saya belajar sama beliau itu tentang tanda tangan. Jadi analisa tanda tangan. Oke. Nah, tanda tangan ini kita analisa. Ini orangnya model gini. Kita sempat training sama beliau. Nah, maka selama saya praktek jadi terapis itu ya ternyata memang tinggi. Maka kalau kita bentengnya ini nggak kuat, jalan tipis-tipis aja gitu. Ya kan kalau lumpuh repot juga. Biasa dia pun nggak lumpuh kan, kalau tidak gini. Misalkan kita sering lihat ya, orang yang ngerokin gitu ya. Ada keluarga kita sakit, kemudian kita kerokin. Nah itu nggak lama kemudian yang ngerokin yang sakit. Pernah lihat kan? Sering. Nah itu karena apa? Karena dia tidak dibentengi. Kemudian ada juga yang tukang mijit ya. Jadi tukang mijit itu di saat dia mijit dia Iya, sering. Pernah lihat ya? Sering. Jadi dipencet jadi yang oe itu bukan yang dipijit, tapi yang mijit. Aneh nggak? Aneh. Yang dipijit wajar, ya kan? Iya. Masuk angin mungkin ada apa lah gitu. Ini yang mijit, oe gitu kan. Dia kan ngeluarin energi juga kan buat ya walau alam lah berkelanjutan. Nah, dan kita pernah kejadian ya. Saya punya teman ya kayak gitu, mijit saya, dia itu gitu. Nah kemudian lo ngapain sih, gitu kan? Nah kemudian saya bilang ke dia, kamu masuk angin nggak ada gitu. Saya yang masuk angin kenapa kamu yang oe gitu kan? Sudah gini aja, kamu baca Anas 1 kali, niatkan untuk perlindungan diri. Saya bilang gitu. Kemudian karena dia itu memang rada banyol ya, orangnya itu nggak begitu serius. Dia baca Anasnya itu nggak serius. Bismillahirrahmanirrahim. Itu masih serius ya. Dia bacaannya nggak sebagus ini gitu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Dia selesai. Begitu selesai udah nggak bawa lagi. Nggak terlalu serius aja, jadi berefek. Apalagi kalau kita langsung nggak wek. Jadi itu nyata. Bisa langsung kamu bacanya main. Mungkin dia nggak main-main. Karena dia ditakut kan dia juga ngerti agama. Tapi intinya, yuk kenceng. Maksud itu bacanya kan, kalau yang kita suruh itu kan, ya sopan gitu. Dia memang agak ngeledek saya gitu jadinya kan. Nah, tapi dia baca, lakukan itu. Tapi kan langsung tidak woy. Nah itu bisa dipraktekkan ya ke teman-teman semuanya nih. Kalau yang mau ngerok itu coba, kalau sebelum ngerok itu nggak usah baca. Tapi nanti udah sebelum sakit. Atau kita baca pendek. Kalau yang terutama yang oe ini yang suka oe coba baca Anas kan. Insya Allah enggak. Nah, Anas. Kalau mau lengkap ya Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas macam ini 3 kali. Itu ditiupkan di tangan itu lengkap banget. Tapi yang kelamaan biasanya pada bosan. Ya, jadi ini ya bagaimana 4 tahap bagaimana kita mempertebal benteng diri kita. Yang pertama ini kita harus tingkatkan quality atau kemampuan kita ya. Jadi bagaimana kita meningkatkan quality kita ya, kita tingkatkan kualitas dari diri kita. Yang pertama kalau kita baru bisa baca ya silakan, jangan sampai nggak baca juga. Jadi kemudian yang kedua kita harus tahu setiap pikir-pikir itu fungsinya buat apa. Tapi fungsi itu harus disesuaikan dengan dalil. Yang pertama. Jadi yang pertama itu untuk mengetahui fungsi satu harus dengan dalil dulu. Yang kedua baru ke makna.
Contoh misalnya gini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dapat belum ini? Belum ya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari rasa susah dan sedih. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas. Dan seterusnya, gitu ya. Maknanya sering dan pernah dengar. Qurannya ininya mungkin nggak yang terlalu nancep gitu. Gitu ya. Nah, ini adalah kalau kita tahu maknanya, itu kan bisa dari rasa takut, cemas, kemudian lemah, malas, kemudian pengecut, ada lanjutannya ya, pengecut, kemudian dilihat hutang sama apa? Ditekan sama orang, itu di pressure, dibully lah, kalau senioritas kalau di lingkup-lingkup tertentu misalnya. Nah, ini kan kalau dari arti itu, tapi dalilnya bukan itu. Dalilnya adalah ketika saat itu Abu Umamah itu kan di masjid ya. Tapi nggak di jam sholat. Kan Nabi datang. Terus Nabi bilang bahasa kita. Tapi mau apa sih nang gini? Apa sih ini? Ini bukan jam sholat, kenapa mau di sini? Gitu. Kata Abu Umamah, ya Allah muslim. Hutang saya banyak banget. Oh, arah gitu ya. Sudah, mau nggak saya kasih satu amalan? Ketika kau mengamalkan, insya Allah akan melunasi seluruh hutang-hutang. Dan kemudian betul dia amalin dan lunas. Berarti yang diutamakan mana? Dalil dulu. Ya. Nah, setelah dalil, baru kita ke makna. Misalnya kayak kita nih nggak melihat hutang. Ya bukan berarti kita nggak butuh. Dan ini karena kita masih butuh dari mana-mana yang lain tadi. Gitu, nggak mau ditekan orang lain, nggak mau dan sebagainya. Gitu ya. Dan insya Allah nanti kita akan kita nanti akan bahas satu persatu untuk enteng-entengnya. Tapi ini kita bahas yaitu 4 tahap bagaimana mempercepat enteng. Ya ini untuk DIY. Kemudian makna kata per kata, ya kita harus meluangkan waktu, harus meluangkan tenaga, ya seperti saat ini ya, waktunya libur harus belajar gitu ya. Harus meluangkan uang yang kita punya. Kata Imam Syafi'i itu nggak boleh pakai sisa. Belajar itu nggak boleh pakai sisa. Dan saya meyakini betul. Jadi nggak boleh pakai sisa ya. Nggak boleh kan bisa 3 ya. Satu apa? Untuk belajar itu waktu, kemudian tenaga, kemudian biaya, dana. Ini nggak boleh menggunakan sisa, nggak boleh menggunakan waktu sisa, tenaga sisa, atau dana-dana yang sisa. Itu nggak boleh. Karena apa? Karena kita tidak akan mendapatkan apa-apa nanti. Zong. Dan saya sudah buktikan. Jadi pernah dulu ya, saya pernah kerja di Johnson, ya, pada di Johnson. Nah kemudian di pengurus masjid itu, dia pengen mengadakan kursus bahasa Arab gitulah, kursus bahasa Arab. Dan dia belajarnya itu setelah pulang kerja. Sementara kita kan sip-sipan. Setelah pulang kerja kemudian sip-sipan. Berarti kalau lagi sip-sipnya berarti kan nggak datang kan? Ya, bisa. Artinya itu sudah melanggar dari mana? Dari waktu sisa tuh. Waktu sisa, tenaga sisa, maka saya nggak ikut. Karena saya ingat pesannya Imam Syafi'i. Dan ternyata nggak lama bubar. Nggak lama bubar. Maka untuk menuntut ilmu kita harus menggunakan waktu yang sudah kita siapkan, tenaga yang kita siapkan, dan biaya pun kita siapkan. Tidak dengan yang sisa. Kalau kita menggunakan sisa, kalau training ini masih menggunakan yang sisa, saya yakin nggak dapat apa-apa. Itu duduknya bersamaan. Karena saya udah ngerasain, itu kan tadi satu contoh, dan saya punya pengalaman untuk bab ini, dan saya setuju dengan Imam Syafi'i. Ya, jadi betul ya, tidak boleh menggunakan sisa. Kemudian yang keesan yaitu engkau melihatku atau aku yang melihatmu. Kita akan latihan di sini ya.
Kita akan latihan di sini. Tapi sebelum kita latihan di sini, ada pertanyaan nggak? Alhamdulillah aman. Beberapa on the way untuk tahapan. Walaupun masing-masing tahapan belum sempurna, artinya secara time-nya belum banyak, ya tinggal on the way untuk saya banyakin bacanya. Saat ini kan masih habis subuh, waktu yang memang saya punya kosong, artinya kan berbicara waktu ya saya memang harus meluangkan selain di waktu subuh. Nanti saya cari lagi waktu untuk membaca. Kemudian untuk Y-nya, alhamdulillah beberapa juga sudah sudah paham dan tetap akan terus mencari referensi. Untuk yang makna perkatanya, ya memang ini agak berat tapi tidak ada cerita berat kalau tidak dilakukan ya. Tetap akan saya coba lakukan. Mungkin awalnya dari bacaan sholat itu setuju. Nah yang terakhir ini yang memang saya beberapa kali sudah pernah mencoba. Sampai saat ini yang nomor 1 saya nggak pernah dapat. Oh yang ini ya? Yang nomor 1. Okay. Tapi kalau yang nomor 2 agak lumayan lah. Case-case tertentu kayak salah satu sinyalnya itu pada saat saya memposisikan ataupun mengkondisikan diri saya yang nomor 2, itu yang sering salah satu sinyalnya itu merinding. Terus kemudian ya saya nggak tahu itu pertanda apa, tapi yang jelas di situ dapat gitu. Momennya itu sepertinya dapat, tapi ya walau alam. Oke. Nah, saya justru merinding tadi ketika Mas mengatakan di sininya ini belum, tapi pengen gitu ya. Ya. Ini saya mungkin akan jelaskan. Misalkan di quality ibadah kita ini baru sampai sini. Misalkan gini ya. Ini titik 0, ini titik 100 nih. Oke. 100 itu goalnya kan khusyuk. Nah, kan Allah itu kan pengen kita tuh khusyuk ya. Di beberapa ayat Al-Quran bahkan. Ya. Saya lihat beberapa tapi saya nggak hafal. Nanti Pak Ustadz lah ya, Pak Ustadz. Ya. Ini sudah bukan Ustadz, tapi karena ini kebutuhan bisa jelasin. Tapi nanti untuk detailnya Pak Ustadz. Kali ini lebih ke agama tapi aplikatif ya. Bukan agama yang dalil bukan. Dalil nanti Pak Ustadz. Tapi ini yang aplikatif untuk menjaga diri kita. Jadi bukan untuk apa-apa. Jadi untuk menjaga diri kita, untuk ngebentengin diri kita. Jadi maka kenapa ini saya jelasin? Karena ini nanti akan saya share ya. Kenapa kok nggak sebutin dalil yang detailnya ya, kembali lagi dalilnya ke itu tugas saya ini adalah belajar supaya ngebentengin kita supaya kita tidak jebol gitu ya. Nah Oke. jadi misalkan di 0 sampai 100, nah 100 itu kusuk banget, pelan-pelan kusuk. Nah ketika kita sudah tahu Y-nya itu misalkan di level 30 lah Mas, misal gitu. Jadi baru baca ya 10 lah. Dia masih galau-galau, masih kadang baca, kadang enggak, itu kalau masih baca itu gitu. Kadang baca, kadang baca, kalau lagi pengen baca, lagi ngumpul sama orang-orang yang lagi baca, lagi beberapa umur enggak baca gitu kan. Dia merasa enggak terlalu penting, itu banyak. Nah kalau yang 30 itu dia sudah baca, sudah mulai melanjutkan, tapi masih kurang klik gitu ya, kurang klik. Nah ketika kita langsung bisa tahu maknanya, itu bisa lompat sampai ke 70 Mas. Jadi kekhusyukan kualitas kita ini enggak melari ke 50 ke 60 itu enggak, itu bisa langsung kayak breakthrough ya. Wih, gitu. Ini yang saya rasakan. Jadi begitu kita ngerti maknanya gitu, itu langsung kayak lem gitu. Jadi enggak yang model 10, 20, 30 enggak kayak gitu. Jadi ini yang saya rasain, jadi ketika udah tahu maknanya, itu kita langsung kayak les ke atas. Jadi lebih wah enak banget ya gitu. Tadi nggak nambahin lagi pesan gitu ya. Karena nanti begitu kita ngobrol sama Allah itu ngobrol misalnya kayak gini ya. Jadi misalnya kan langkahnya pertama nanti ihsan dulu. Jadi kalau udah praktek itu gerakan, tapi nanti lah ini ya. Nanti kita ada langkahnya untuk yang berbisa. Ya jadi ini Mas ya. Kemudian ihsan sudah OTW. Nah sekarang kita akan praktek di ihsannya. Apakah sini sudah dihapus? Bisa dihapus atau belum? Kalau bisa silahkan tadi.